Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang masih dengan saya di sini Ahmad Rifki Maulana. Di video kali ini kita akan mereview 3 video dari video teman-teman. Yang pertama yaitu konsep dasar ekonomi Islam dari saudari Eka Puspitasari. Yang kedua, ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah dari saudari Yulia Rizka. Yang ketiga yaitu ekonomi terbuka dari saudari Indana Zulfa. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah ekonomi makro Islam yang diajar oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LCME. Untuk video selengkapnya, mari kita simak videonya berikut ini. Yang pertama, di sini kita akan menanggapi atau mereview video dari saudari Eka, yaitu mengenai konsep dasar ekonomi Islam. Ilmu ekonomi Islam merupakan suatu cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tingkah laku manusia dalam memenuhi kebutuhannya untuk mencapai falah sesuai dengan Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Sedangkan ilmu ekonomi yaitu suatu cabang ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam memenuhi kebutuhan dan cara memuaskannya. Ekonomi terbagi menjadi 3, yaitu ekonomi Islam yang bersumber dari Al-Quran, yang kedua ekonomi kapitalis yang bersumber dari akal pikiran dan pengalaman manusia, yang ketiga yaitu ekonomi sosialis. Selanjutnya yaitu sumber hukum ekonomi Islam. Ada 4, yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma, dan yang keempat qiyas. Dasar-dasar ekonomi Islam ada 6. Yang pertama itu tauhid, yang kedua siddiq, yang ketiga mengakui hak milik individu dan hak milik umum, yang keempat al-adalah, yang kelima at-tawasun, yang keenam at-ta'awun. Selanjutnya yang terakhir yaitu ekonomi Islam harus terhindar dari 3 perkara. Yang pertama yaitu maisir, perjudian, yang kedua goror, yang ketiga riba. Oke, selanjutnya yaitu video kedua, kita akan mereview video dari saudari Yulia Rizka, yaitu tentang ekonomi tertutup. Ekonomi tertutup atau 2 sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan. Ekonomi 2 sektor ini merupakan bentuk yang paling sederhana dari analisis makroekonomi mengenai penentuan tingkat kegiatan ekonomi suatu negara. Aliran pendapatan ekonomi 2 sektor ini ada 4. Yang pertama yaitu sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Yang kedua, sebagian besar pendapatan diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Yang ketiga yaitu sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi akan ditabung dalam industri-industri keuangan. Yang keempat yaitu pengusaha yang ingin melakukan investasi akan meminjam tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh industri keuangan. Selanjutnya yaitu investasi dan fungsi investasi. Investasi adalah pengeluaran atau pembelanjaan penanaman modal perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Investasi meliputi pengeluaran dari pembelian barang modal yaitu mesin-mesin dan peralatan produksi, penggantian barang-barang modal yang telah didepresiasikan, pengeluaran untuk bangunan-bangunan kantor, pabrik, dan lain-lain, dan pertambahan stok nilai-nilai barang yang telah terjual. Faktor penentu investasi ada 6, yaitu yang pertama, 1. Tingkat diamalkan akan diperoleh. 2. Suku bunga. Yang ketiga, ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan. Yang keempat, kemajuan teknologi. Yang kelima, tingkat pendapatan nasional dan perubahannya. Yang keenam, keuntungan yang diperoleh perusahaan. Selanjutnya yaitu mengenai fungsi investasi. Fungsi investasi ini ada 2. Yang pertama yaitu fungsi investasi ekonomi, yaitu investasi yang besarnya tetap atau investasi yang tidak terpengaruh dengan besarnya pendapatan. Yang kedua yaitu fungsi investasi terpengaruh, yaitu investasi yang besarnya dipengaruhi oleh besarnya pendapatan nasional. Yang terakhir yaitu keseimbangan perekonomian negara dalam perekonomian 2
sektor. Keseimbangan perekonomian negara akan tercapai apabila ketika pendapatan nasional sama dengan konsumsi dan investasi, serta investasi sama dengan tabungan. Oke, selanjutnya yaitu video yang ketiga. Di video yang ketiga ini kita akan mereview video dari saudari Indana Zulfa, yaitu mengenai ekonomi terbuka. Ekonomi terbuka adalah perekonomian suatu negara yang mana terlibat luas dalam perdagangan antar negara. Jadi hampir seluruh negara yang ada di dunia ini menganut perekonomian 4 sektor, yang mana itu terjadi ekspor dan impor juga di dalamnya. Jadi karena adanya ekonomi terbuka ini ada konsekuensi dari adanya ekonomi terbuka tersebut. Jika dilihat dari segi ekonomi makro, ekonomi terbuka itu berarti adalah pasar keempat. Pasar keempat itu dalam proses perekonomian jika ditinjau merupakan pasar luar negeri. Aliran pendapatan ekonomi terbuka atau 4 sektor yaitu penggunaan faktor-faktor produksi oleh perusahaan sehingga terjadi aliran pendapatan pada sektor rumah tangga berupa upah, gaji, dan sewa. Kemudian perusahaan membayar pajak pada pemerintah dan selanjutnya rumah tangga membayar pajak pada pemerintah. Jadi perusahaan dan juga sektor rumah tangga membayar pajak kepada pemerintah, kemudian sektor rumah tangga akan melakukan konsumsi barang yang diproduksi perusahaan. Yang dimaksud di sini di dalam negeri, kemudian rumah tangga melakukan konsumsi luar negeri, yang artinya misalnya ada sesuatu yang tidak bisa dipenuhi, misalnya di Indonesia seperti tidak bisa memproduksi HP, maka akan melakukan impor sehingga konsumen atau rumah tangga akan menikmati handphone hasil dari impor tersebut. Selanjutnya, investor menanamkan modalnya untuk menambah kemampuan perusahaan untuk memproduksi atau investasi. Selanjutnya, pemerintah akan melakukan pembelanjaan dalam negeri, kemudian perusahaan menjual barang produksi ke luar negeri. Selanjutnya yaitu faktor penentu ekspor, yaitu ada 4 poin. Yang pertama, apabila barang tersebut diperlukan negara lain dan mereka tidak dapat memproduksi barang tersebut. Yang kedua, mutu barang. Yang ketiga, cita rasa masyarakat luar negeri terhadap barang yang diekspor. Yang keempat yaitu kemajuan teknologi dan ekonomi negara. Yang selanjutnya yaitu faktor yang menjadi penentu impor, juga ada 4 poin. Yang pertama yaitu tingkat pendapatan negara, yang kedua inflasi dalam negeri, yang ketiga kemampuan suatu negara untuk membuat suatu barang, yang keempat yaitu cita rasa dan konsumen. Ya baik, mungkin cukup di sini video pada kali ini. Di sini saya memohon maaf jika ada kesalahan kata dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.